Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa buntu? Merasa ada tekanan yang luar biasa gitu untuk menemukan ide yang 100% orisinil yang belum pernah ada sebelumnya. Betul. Yang belum pernah ada sebelumnya. Rasanya kayak kita semua dituntut jadi jenius yang bisa menciptakan sesuatu dari nol gitu kan. Dan tekanan itu, ironisnya, seringkali justru jadi penghambat terbesar kreativitas itu sendiri. Kita jadi takut mau mulai karena mikir, ide ini udah pernah ada. Nah, itu dia. Atau ini nggak cukup baru. Tepat sekali. Nah, kali ini kita akan membedah satu ide yang menurut saya sangat membebaskan dari buku The Cheat Code karya Brian Wong. Misi kita adalah membongkar sebuah trik yang menantang total pandangan kita soal kreativitas. Oke. Fokus kita ada di trik 57. Jadikan penciptaan ulang sebagai rekreasi. Intinya simpel tapi radikal. Inovasi terhebat itu seringkali bukan tentang menciptakan, tapi menciptakan ulang. Ini konsep yang relevan banget sih, terutama di zaman sekarang yang serba cepat. Buku ini berargumen kalau beban untuk jadi orisinil sepenuhnya itu sebetulnya mitos. Kekuatan terbesar kita sebenarnya ada di kemampuan untuk melihat apa yang udah ada di sekitar kita. Terus merombaknya, memperbaikinya, atau menggabungkannya jadi sesuatu yang jauh lebih revolusioner. Ini perubahan pola pikir yang fundamental loh. Oke, mari kita langsung masuk ke dagingnya. Di awal bab ini, Wong menyebut kreativitas sebagai kekuatan super terhebat. Terutama buat para perintis atau yang kita sebut startup. Iya, Menurutnya, ini yang membedakan bisnis biasa dengan inovasi sejati. betul. Dia memberikan sebuah pembedaan yang jelas banget. Kalau Anda buka bisnis cuci mobil biasa, Ya. itu bukan startup. Oke. Anda cuma menjalankan sebuah bisnis yang modelnya sudah ada. Tapi kalau Anda buka layanan cuci mobil yang, katakanlah, pakai robotika canggih, atau mungkin nggak pakai air sama sekali, atau model langganan di mana mereka datang ke rumah Anda. Nah, itu baru startup. Nah, itu baru startup. Karena Anda tidak hanya melakukan, Anda berkreasi. Anda menciptakan ulang pengalaman cuci mobil. Yang menarik di sini itu penekanannya pada nilai tambah yang eksponensial. Jadi inovasi sejati, menurut argumen di buku ini, lahir dari perbaikan atau penemuan kembali yang begitu signifikan. Signifikan ya? Iya, sampai mengubah cara orang melihat hal itu. Ini bukan sekedar pengulangan, pertanyaannya jadi geser. Bukan lagi apa yang benar-benar baru, tapi jadi gimana caranya saya bisa bikin yang sudah ada ini jadi 10 kali lebih baik, atau lebih mudah, atau lebih murah. Saya setuju sih sama intinya, tapi contoh cuci mobil itu mungkin agak, terasa sedikit menyederhanakan ya. Soalnya kan inovasi bisa jauh lebih kompleks. Tentu, itu cuma ilustrasi, tapi prinsipnya bisa diterapkan di mana aja. Coba ambil contoh Netflix deh. Oke. Mereka kan nggak menciptakan film, mereka nggak menciptakan internet, mereka bahkan nggak menciptakan ide pengiriman film. Blockbuster sudah melakukan itu dengan kaset dan DVD. Iya, benar juga. Yang Netflix lakukan adalah menciptakan ulang model distribusinya. Dari pengiriman DVD lewat pos, yang merupakan perbaikan dari harus pergi ke toko, sampai akhirnya menciptakan ulang lagi dengan model streaming. Jadi, penciptaan ulang itu bisa terjadi di banyak level. Bukan cuma produknya, tapi bisa model bisnisnya, distribusinya, atau pengalaman penggunanya. Oke, itu memperjelas gambaran besarnya. Ini membawa kita ke bagian yang paling saya suka dari argumen Wong. Dia bilang, lupakan soal menarik ide dari udara tipis. Nah, ini dia. Proses menciptakan itu pada dasarnya adalah proses menciptakan ulang. Ini poin krusial yang meruntuhkan mitos terbesar tentang kreativitas. Dia pakai analogi yang sangat kuat untuk membuktikannya. Coba deh minta orang paling imajinatif yang Anda kenal untuk ngegambarin alien. Oke, Apa yang muncul di kepala? Kemungkinan besar hasilnya akan tetap terlihat humanoid, punya kepala, 2 lengan, 2 kaki, sepasang mata. iya. Mungkin kulitnya hijau atau matanya besar, tapi kerangka dasarnya tetap mengacu pada apa yang kita kenal sebagai makhluk hidup di bumi. Kenapa begitu? Karena kan kerangka referensi kita terbatas oleh pengalaman dan pengetahuan kita. Ini menarik banget kalau dilihat dari sisi ilmu kognitif. Gimana itu? Ada sebuah konsep namanya conceptual blending. Jadi otak kita itu pada dasarnya nggak menciptakan sesuatu dari nol mutlak.
Ia bekerja dengan mengambil dua atau lebih konsep yang udah ada di memori kita, terus menggabungkannya untuk menciptakan sesuatu yang terasa baru. Oh, jadi alien itu adalah gabungan dari konsep manusia dengan konsep makhluk aneh atau serangga atau gurita, begitu ya? Tepat. Imajinasi kita yang paling liar pun sebenarnya adalah proses merakit ulang dari potongan-potongan informasi yang sudah ada. Dan kalau kita terima fakta ini membebaskan banget loh. Hmm, Artinya, Anda nggak perlu nunggu ilham dari langit turun untuk bisa berinovasi. Bahan bakunya udah ada di sekitar Anda. Tugas Anda adalah jadi pengamat yang lebih baik, kolektor ide yang lebih rajin, dan perakit yang lebih terampil. wah, Ini secara drastis menurunkan standar masuk untuk menjadi orang yang kreatif. ini mengubah cara pandang total sih. Jadi kreativitas itu bukan soal sihir, tapi soal observasi dan koneksi. Persis, Melihat dua hal yang kelihatannya nggak berhubungan dan menemukan cara untuk menyatukannya. persis. Dan ini berarti sumber inspirasi terbaik bukanlah ruang hampa, tapi ya dunia yang sudah ada ini. Masalah yang ada, produk yang nggak sempurna, proses yang nggak efisien, semua itu bahan mentah untuk penciptaan ulang. Oke, konsep ini kedengarannya bagus ya secara teori. Tapi saya jadi penasaran gimana kita bisa melihat jejak penciptaan ulang ini pada inovasi-inovasi besar yang kita kenal, yang benar-benar mengubah dunia. Nah, soal itu, Nah, buku ini kasih contoh historis yang sempurna. Mobil Model T dari Henry Ford. Ini contoh klasik yang sering kita dengar. Tapi Wong membingkainya dari sudut pandang penciptaan ulang. dan ini sudut pandang yang sangat tepat. Banyak orang salah kaprah menganggap Henry Ford itu menciptakan mobil. Oh, bukan ya? Bukan. Padahal, mobil sudah ada selama puluhan tahun sebelum Model T muncul. Carl Benz itu sudah mematenkan mobil pertamanya di tahun 1886. Mobil-mobil awal itu barang mewah, mainan orang kaya, dan nggak bisa diandalkan. Terus, apa yang Ford lakukan? Dia melihat sebuah konsep yang sudah ada, yaitu kendaraan pribadi bermotor, dan juga konsep lain yang sudah ada berabad-abad, yaitu kereta kuda. Kereta kuda itu kan alat transportasi untuk massa, murah, bisa diakses. Oke. Dia pada dasarnya bertanya, gimana caranya membuat mobil menjadi kereta kuda yang baru? Menarik. Disinilah letak kejeniusannya. Model T itu pada dasarnya adalah penciptaan ulang yang revolusioner dari transportasi pribadi. Ford tidak menciptakan konsepnya dari nol, dia merevolusi sistem di sekitarnya. Sistemnya ya, bukan cuma barangnya. Betul, dia menciptakan ulang proses manufakturnya dengan jalur perakitan atau assembly line, yang idenya pun dia pinjam dari rumah jagal dan pabrik lain. Dia menciptakan ulang model harganya, membuatnya begitu terjangkau sampai para pekerjanya sendiri bisa beli. Ini jadi lebih dalam dari sekedar membuat mobil yang lebih baik. Dia menciptakan ulang seluruh ekosistem transportasi. Tepat sekali, ini contoh bagus dari perbedaan antara first mover dan market creator. Ford bukan yang pertama, tapi dialah yang menjadikan mobil sebagai pasar massal. Iya. Dia mengambil teknologi yang sudah ada, yang mahal dan eksklusif, lalu menciptakannya ulang agar bisa diakses oleh semua orang. Kejeniusannya bukan pada invensi, tapi pada inovasi sistemik. Ini menimbulkan pertanyaan penting kan? Kalau kita lihat sekeliling kita sekarang, apa kereta kuda di zaman kita? Nah. Teknologi, proses, atau kebiasaan apa yang sudah ada dan diterima begitu saja padahal sebenarnya udah matang untuk diciptakan ulang secara radikal. Pertanyaan yang bagus sekali. Coba deh, pikirkan di industri Anda masing-masing. Mungkin kereta kuda itu adalah rapat 1 jam yang sebenarnya bisa selesai dengan email 5 menit. Hahaha, bisa jadi. Mungkin itu sistem pendidikan yang masih meniru model era industri. Atau mungkin cara kita berbelanja bahan makanan. Kejeniusan seperti Ford adalah kemampuan untuk melihat kereta kuda di sekitar kita dan berani membayangkan seperti apa mobil model T yang bisa menggantikannya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, pelajaran utama dari trik 57 ini sangat memberdayakan. Kreativitas berhenti jadi sesuatu yang magis dan mengintimidasi. Betul. Dan berubah jadi sebuah keahlian yang bisa diakses oleh siapa saja. Ini bukan soal menunggu petir inspirasi menyambar, tapi tentang secara aktif melihat dunia di sekitar kita dengan kacamata baru. Betul. Ini tentang menumbuhkan kebiasaan bertanya, bagaimana jika pada hal-hal yang paling biasa. Bagaimana jika kursi ini bisa dilipat jadi meja? Bagaimana jika kafe ini juga berfungsi sebagai ruang kerja bersama? Bagaimana jika asuransi nggak dibayar bulanan, tapi berdasarkan seberapa aman Anda mengemudi?
Semua inovasi itu lahir dari penciptaan ulang. Pada akhirnya, ini adalah tentang melihat hal yang biasa dengan cara yang luar biasa. Mengambil potongan-potongan yang sudah ada dan menyusunnya kembali dalam konfigurasi yang baru dan lebih bernilai. Dan sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan, sumber ini kan banyak fokusnya pada penciptaan ulang produk atau bisnis. Iya, Tapi bagaimana jika kita menerapkan prinsip ini pada aset kita yang paling penting, diri kita sendiri? oh, itu arah yang menarik. Maksudnya gimana? Kita kan sering terjebak dalam narasi tahun baru, pribadi baru, atau tekanan untuk mengubah diri kita sepenuhnya. Kita mau jadi orang yang sama sekali berbeda. Benar, benar. Tapi argumen dari buku ini menyiratkan pendekatan lain. Daripada mencoba jadi orang baru dari nol, gimana kalau kekuatan terbesar kita ada pada kemampuan untuk menciptakan ulang apa yang sudah kita miliki? Beri saya contoh konkretnya dong. Misalnya, Anda punya keahlian di bidang akuntansi yang mungkin terasa kuno. Daripada banting setir total, gimana kalau Anda menciptakan ulang keahlian itu dengan menggabungkannya dengan minat pada teknologi blockchain? Oh, oke. Anda bisa jadi ahli di bidang akuntansi aset kripto. Anda nggak membuang keahlian lama Anda merevolusinya. Atau Anda punya kebiasaan membaca sebelum tidur. Bagaimana jika Anda menciptakan ulang kebiasaan itu dengan hanya membaca buku-buku di luar bidang Anda untuk memicu koneksi ide yang tak terduga? Jadi ini tentang audit diri sendiri dan melihat bagian mana yang bisa di-remix atau di-upgrade bukan dibuang. Persis. Bagian mana dari keahlian, kebiasaan, atau bahkan jalur karir Anda yang bisa Anda ambil, lalu Anda gabungkan dengan elemen baru untuk menghasilkan sesuatu yang lebih kuat, lebih relevan, dan lebih unik. Mungkin itu cara yang lebih berkelanjutan dan otentik untuk bertumbuh, daripada terus-menerus mengejar versi diri kita yang sepenuhnya fiktif dan orisinal. Itu mungkin penciptaan ulang yang paling personal dan paling berdampak.